berani dulu aja, karena saat kita nggak mencoba atau nggak melakukan sesuatu tuh kita sama aja nge-stuck di situ-situ aja. Kita nggak bakal berkembang, kita nggak bakal tahu sungai itu sedalam apa kalau kita nggak nyeberangin itu. Halo L-Experience, selamat datang di Kastalog Firm, forum isu, remedi, dan mahasiswa. Ruang diskusi di mana kita bahas isu-isu mahasiswa dengan santai, kritis, tapi juga solutif. Perkenalkan, aku Mahdi Arisadono yang akan jadi host kalian, bisa dipanggil Ari juga. Kali ini kita mau bahas isu yang menarik nih, yaitu tentang keberanian berpendapat, forum diskusi, sampai ke budaya senioritas. Ini kan isu yang nggak main-main ya, makanya bintang tamu saya kali ini juga nggak main-main. Ini langsung aja Ketua dan Wakil BEM LSPR. Selamat datang Kak Shady dan Kak Arlan, tepuk tangan semuanya. Udah mau datang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu biar L-Experience lebih familiar nih Kak, kan soalnya tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin dari Kak Shady dulu. Oke, halo LSPRians, perkenalkan nama aku Shady Krisitaju, selaku Ketua BEM LSPR periode 2005-2026. Halo Experience, perkenalkan nama saya Ahmad Fernando Sibuan selaku Wakil Ketua BEM LSPR periode 2025-2026. Salam kenal. Thank you kakak semua. Ini kak juga atau Mister atau Mrs. Aku manggilnya gimana nih? Atau kakak Anda, ketum? Gimana Pokoknya kak? Kak aja. Kakak aja, oke Kak Shady, Kak Arlan. Ini kan aku udah ngundang kakak-kakak ini kan berarti anak organisasi banget nih kak. Soalnya kita mau bahas tentang forum diskusi. Kakak kan kerjanya rapat nih. Kalau bener nggak tadi? Bener ya? Bener. Kata temanku soalnya kalau kakak-kakak ini pulangnya balapan sama satpam itu gimana? Itu bener juga ya. Betul. Nah, kakak nih yang udah sering rapat nih kak, ada nggak sih kak momen-momen dimana kakak tuh takut gitu untuk menyampaikan pendapat atau ide kakak nih dalam forum diskusi atau di mana aja deh kakak kan organisasi? Oke, aku dari Kak Shady dulu boleh. Oke, kalau misalnya bicara tentang berpendapat ya tadi ya, aku rasa kayaknya semua orang tuh pernah mengalami ya, termasuk Bener aku banget. juga even sampai sekarang gitu, karena itu sifat yang manusiawi gitu, karena mungkin kita juga berada di lingkungan atau misalnya di budaya yang saat kita berpendapat dan itu dinilai salah, itu sebuah kegagalan gitu. Padahal saat kita berpendapat itu melatih kita dong pastinya dalam berpikir, dalam mencari solusi gitu dengan cepat dan juga tanggap begitu. Dan itu proses kita belajar, apalagi sebagai anak organisasi itu makanan saya hari-hari sih harusnya berpendapat tuh. Jadi berpendapat tuh tetap diniatin buat belajar ya kak ya? Betul banget. Kalau Kak Arlan nih wakilnya gimana kak kira-kira? Tentang ketakutan dalam berpendapat. Yes. Apalagi kita tuh sering dihadapkan dengan lingkungan yang baru. Saat kita masa transisi dari SMA ke kuliah, kita tuh sering dihadapin apalagi di minggu-minggu pertama perkuliahan, itu banyak banget dosen yang minta buat kita maju ke depan, perkenalan Gemeter tuh langsung. ya. Kadang kita langsung aduh ngomong apa ya gitu. Padahal kita tuh tinggal ceritain apa yang seperti perkenalan, hobi kita apa, cita-cita kita apa. Padahal saat kita berpendapat yang ingin didengarkan itu ya apa yang kita ucapkan, tidak selalu ingin hasilnya yang terbaik gitu. Jadi pokoknya tetap apa ya, tunjukin diri sendiri aja gitu lah ya, tanpa takut salah gitu-gitu. Nah, cuman kan tadi tetap ya, kakak sendiri juga ngalamin rasa takut itu. Buat ada di titik biar nggak takut lagi nih, kakak nih ada step by step nggak? Atau langkah-langkah yang mungkin L-Experience di rumah bisa ikutin juga? Kalau dari Kak Arlan deh, gantian deh. Oke, sebenarnya kalau saran dari aku untuk L-Experience, ini yang aku terapin sendiri, yaitu aku awal-awalnya itu nggak mikirin hasilnya terlebih dahulu, tapi mikirin saat kita akan perform itu apa yang mau ditampilin, materinya itu apa, bahannya udah siap atau belum. Dan itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua dari aku sih, keduakan rasa malunya. Karena kalau saat kita punya rasa malu, rasa itu makin ke pressure gitu loh. Jadi kita udah nyiapin bahannya, tapi saat kita tampil kita nggak perform, itu sama aja kita bingung mau ngomongin apa gitu. Jadi kalau udah bahannya udah siap dan kita udah siap juga diri kita, itu bisa banget buat nutupin rasa takutnya itu.
Jadi persiapan matang-matang, jadi kayak biar di depan tuh lebih pede ya. Benar banget. Oke, kalau Kak Shady gimana Kak? Kalau aku step by stepnya, sebenarnya aku relate juga ya sama Arlan, kayak kita siapin dulu poin pentingnya apa yang mau kita sampaikan gitu. Cuman poin penting lainnya kita harus tahu juga nih kita sedang berdiskusi dengan siapa. Kita harus kenali audiens kita gitu. Karena kadang rasa takut itu muncul karena kelompok audiens yang kita lagi di situ gitu loh. Kayak misalnya nih kita lagi sama teman-teman mungkin chill aja kali ya untuk berpendapat. Tapi kalau misalnya lagi sama dosen, lagi rapat sama atasan misalnya, itu pasti lebih ke pressure gitu. Jadi kita harus kenali juga audiens kita, dan juga pastinya saat kita mencatat poin pentingnya yang mau kita sampaikan itu pemilihan katanya juga harus dikurasi lagi, sesuaikan juga dengan audiens kita gitu sih kurang lebih. Kalau Ari sendiri pernah nggak kira-kira? Aku belum sih sebenarnya, dari orang banyak ya, paling ini kamera ini deh, kakak-kakak BEM juga, tapi aku deg-degan juga jujur aja. Aman ya Kak ya? Aman. Oke. Nah, soalnya menurut aku nih, karena aku ngomongin keberanian berpendapat ya, ada salah satu faktor yang bikin orang tuh takut berpendapat, yaitu satu budaya ini nih, namanya senioritas. Karena kan banyak pro kontranya juga nih. Betul. Ada yang pro karena ini bagus, ini biar lebih patuh, lebih sopan, santun gitu-gitu. Ada juga yang kayaknya nggak perlu senioritas banget deh, kayak orang-orang berpendapat bebas-bebas aja. Kalau kakak-kakak nih terutama di BEM, masih kerasa nggak sih budaya senioritas itu atau gimana? Mungkin dari Kak Shady? Ya, kalau misalnya budaya senioritas di internal kami sendiri ya, organisasi kami sendiri sebenarnya udah nggak ada ya, karena kita emang menerapkan saling menghargai satu sama lain gitu, respect each other, dan kita juga ngerangkul gitu anak-anaknya di internal kami gitu supaya mereka feel safe gitu kapanpun mereka mau berpendapat atau misalnya memberikan kritik juga kepada kita begitu sebenarnya. Dan kalau misalnya kita bicara soal lingkungan kampus, mungkin masih ada gitu ya di sisi-sisi yang kita tidak bisa lihat gitu secara langsung gitu ya, karena senioritas itu bisa tampak secara mata tapi bisa juga tak kasat mata gitu lah ibaratnya gitu. Jadi karena itu senioritas nggak cuma dari perkataan tapi perilaku juga bisa memunculkan senioritas itu sendiri gitu ke satu sama lain. Berarti kalau di internal BEM nggak ada tuh ya jalan jongkok gitu, atau misika gitu nggak ada. Kalau Carla nih mungkin nih. Karena sebenarnya aku sama Shady itu di lingkungan yang sama juga, di bawah naungan BEM juga. Yang pasti nggak ada senioritas di BEM ini, apalagi di organisasi yang berada di LSPR ini. Mau klub hima itu nggak ada yang namanya senioritas gitu. Oke, berarti nggak ada ya. Iya. Nah, ini tapi gimana nih? Biar ada di titik atau kayak gimana Kak Shady dan Kak Arlan, komunitas BEM tuh ya groundnya sama tadi, antara senior dan junior tuh nggak kerasa gapnya gede banget. Kira-kira gimana sih ngebangun lingkungan tersebut yang orang-orang jadi setara untuk berpendapat? Kalau dari Kak Arlan? Oke. Untuk membangun kesetaraan antara junior dan senior ini, dimana pastinya yang senior ini udah terlebih dahulu udah merasakan apa yang sebelumnya belum junior ini rasakan. Jadi sebagai senior kita tuh harus membimbing yang junior ini. Jadi bukan hanya sebagai ketua dalam rapat, ketua dalam organisasi, tapi juga sebagai pemberi jalan. Jadi biar junior ini merasa aman, nyaman, jadi merasa safe juga gitu. Setuju. Kalau Kak Shady gimana Kak? Kurang lebih sama sih, karena kita sebagai pemimpin itu balik lagi kita tugasnya membimbing, mengayomi, dan juga merangkul semuanya supaya kita semua punya satu tujuan, satu visi misi yang sama juga, dan kita mungkin cara kerja kita tuh berbeda-beda gitu ya. Mungkin walaupun nih kita misalnya udah ngajarin nih junior kita gimana cara kerja dan segala macam, pasti mereka punya cara kerja mereka sendiri kan, karena balik lagi ke diri sendiri gitu. Bagaimana dia melakukan tugas-tugasnya sehari-hari gitu, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, dan itu tuh harus kita hargai gitu. Kita nggak bisa nuntut apa yang udah kita lakukan itu bisa mereka lakukan gitu, bisa mereka implementasikan gitu. Jadi kuncinya saling menghargai aja sih, dan saling mengerti sebenarnya. Jadi walaupun junior ini punya caranya sendiri atau beda gitu sama yang kakak-kakak lakuin, tetap diterima aja ya. Betul.
sangat penting ya Saling untuk belajar gitu ya. Iya, karena kalau misalnya kita nggak terima, itu bisa menghilangkan rasa aman mereka kan pastinya. Oh, oke. Yang penting tuh rasa aman tadi ya. Betul. Nah, karena kalau menurut aku ya, karena adanya senioritas ini di berbagai organisasi, maksudnya bukan cuma di kampus dan tentu saja bukan di BEM LSPR. Ini tuh jadi ada kayak misalnya dibilangnya tuh diskusi, judulnya diskusi. Tapi di saat kejadian di ruangan tuh nggak yang benar-benar diskusi gitu loh. Kayak udah ketahuan siapa yang ngomong doang atau udah ketahuan siapa yang megang ini diskusi. Jadi kayak formalitas doang diskusinya. Oh iya. Ada nggak Kak pengalaman kayak gitu loh, yang judulnya diskusi tapi sebenarnya ya itu formalitas aja. Oh. Kalau dari Kak Shady mungkin. Kalau dari aku sih, aku berusaha sebaik mungkin. Kalau misalnya tiap kali BEM LSPR rapat itu nggak cuman formalitas doang gitu. Emang pure kita berdiskusi karena aku juga butuh pendapat dari teman-teman. Tapi kalau misalnya aku mengalami kejadian tersebut, aku rasa belum pernah sebelumnya, karena memang yang kita jalankan sebelum-sebelumnya itu kita adakan karena memang kita butuh ruang untuk saling menerima pendapat satu sama lain supaya kita keputusannya itu kita bisa terima dengan baik secara bersama-sama dan kita jalankan dengan baik juga gitu. Kalau Karlan? Sebenarnya tujuan dibuatnya rapat itu kadang kita bukan hanya formalitas saja, tetapi agar kita tuh sebagai ketua dan wakilnya tuh tahu apa aja yang udah klub ini lakukan, apa yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya sebagai formalitas saja. Jadi kita juga mengetrack juga ini klub-klubnya mau kemana, seperti pengajuan proposal dan lain-lainnya gitu. Nggak cuma bicara soal klub ya, tapi internal kabinet kita pun seperti juga. Berarti Gitu. perbedaan pendapat gitu-gitu tetap diterima ya? Benar banget. Harus banget diterima. Ngomong-ngomong soal perbedaan pendapat, ini kan wakil dan ketua BEM. Sering berantem nggak Kak? Jawab masing-masing aja deh Kak. Oke. Merasa aja kalau merasa. Kalau dari Shady deh gimana? Merasa boleh. berantem? Kalau misalnya berbeda pendapat itu pasti ada lah. Iya, Karena sering. kita beda orang, beda gender, beda pemikiran juga, kita tumbuh di lingkungan yang berbeda juga gitu. Tapi kalau misalnya berantem, aku rasa sih pernah ya. Pernah. Cuman kita nggak yang maksudnya kita berantem secara dewasa gimana sih bilangnya? Maksudnya ya udah kalau misalnya emang kita lagi ada masalah itu ya kita coba selesaikan, cari jalan tengahnya gitu. Instead of dendam-dendaman mungkin ya gitu. Kan gimana? Oh, Karlan nih. Kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah ngerasa berantem ya Mas Shady, karena tiap Ini nggak ditodong kan ya? Karena wakilnya kan ya? Oke. nggak ngerasa itu sebagai berantem, atau misalnya aku nih ngelakuin kesalahan dan emang aku ngakuin pernah salah juga gitu, dan ya kedepannya jauh lebih baik gitu, akan jauh lebih baik seperti itu. Oke. Nah, kenapa ngomongin berantem? Karena banyak perspektif masyarakat tuh banyak yang nggak bisa bedain antara kritik sama serangan pribadi gitu. Nah, jadi gimana caranya? Mungkin kalian kalau diskusi ada perbedaan pendapat, perbedaan pola pikiran, itu gimana caranya menyampaikan kritiknya tapi nggak bukan personal gitu loh, bukan serangan pribadi. Mungkin dari Kak Shady gimana Kak? Oke. Mungkin ini kalau dari POV aku ya, cara membedakannya secara sederhana adalah kalau misalnya kita menyampaikan kritik itu kita mengkritik misalnya pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya serangan pribadi berarti kita mengkritik orangnya. Gitu. Itu yang harus hati-hati tuh. Kadang sebagai pemimpin, misalnya nih satu orang nih melakukan kesalahan dan itu udah bertubi-tubi, mungkin itu kita bisa jadi panas sendiri. Kita malah ngekritik orangnya gitu. Padahal yang salah itu pekerjaannya. Itu perbedaannya. Itu makanya yang sangat amat harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai kita salah memberikan kritikan gitu. Karena harusnya aim-nya A tapi kita malah melenceng. Itu yang cukup bahaya sih gitu. Karena itu akan berpengaruh juga sama hubungan antara misalnya ketuanya dan anggotanya ataupun sesama anggota. Itu akan sangat berpengaruh. Benar Pak. Gitu. Berarti tetap fokus ke kinerjanya, apa yang dia lakuin, instead of orangnya ya. Iya, kecuali memang orang itu pun mempunyai behavior yang tidak mencerminkan seorang anak yang berorganisasi gitu. Agak janggal gitu ya. Iya, gitu. Agak janggal. Kalau Karlan gimana Kak? Aku setuju sih sama apa yang saya dikatakan tadi, apalagi kalau saat kita mengkritik seseorang, yaitu kita harus kritik apa yang dia kerjakan, bukan kritik
orangnya. Karena di saat kita kritik orangnya, kita bukan evaluasi apa yang dia kerjakan lagi. Kita evaluasi orangnya, dan itu bisa dibilang sangat personal. Jadi kita bisa dibilang tuh kita personal banget nih sama nih orang, nggak suka lah gitu. Jadi kalau saat kita mau evaluasi, ya evaluasi kerjanya. Misalnya harusnya dia mengerjakan deadline-nya minggu depan tapi dia lewat atau miss, ya kita harus evaluasi kerjanya, bukan orangnya. Jadi itu tetap fokus ke kerjaannya ya. Yang dievaluasi itu kerjaannya ya. Karena menurut aku yang aku lihat ini salah satu fenomena juga. Ya kritik tuh selalu dianggap negatif gitu. Kayak padahal menurutku kritik konstruktif tuh salah satu bentuk support paling terbaik, karena kan kita benar bikin kita improve kan. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih itu selalu dianggap negatif gitu? Kritik tuh ujung-ujungnya berantem atau apa? Itu kenapa? Kira-kira dari Karlan mungkin. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, kenapa kritik ini bisa dianggap negatif? Karena saat kita menyampaikan kritik ini, kita sering menyampaikannya di depan orang banyak, di mana itu bisa mempermalukan yang sedang kita evaluasi. Padahal tujuan kita evaluasi agar dia berkembang lebih baik, tapi malah membuat yang kita kritik ini atau yang kita eval menjadi membuat mereka lebih malas. Gitu. Karena kalau sebisa mungkin saat kita menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, dan mengevaluasi pekerjaannya, kalau bisa kita obrolin dulu secara berdua gitu. Ajak ngopi gitu ya, secara personal terlebih dahulu. Karena kalau kita langsung kritik di depan banyak orang, itu sama aja kita mempermalukan martabatnya gitu. Paham. Kalau Kak Shady gimana Kak? Kalau bisa dibilang kritik gitu ya, kenapa dianggap negatif? Simpelnya karena kritik itu ada karena itu tuh karena nggak sesuai sama apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Dan mungkin lebih ke kenapa negatif, karena mungkin belum siap gitu untuk menerima kritikan, belum siap untuk apa ya, belajar. Mungkin ada orang-orang kayak gitu, even dari organisasi dia nggak bersedia, dia tidak benar-benar terbuka gitu untuk belajar gitu, untuk menerima kritikan. Mungkin itu dianggap negatif. Dan bisa juga kita lihat dari perspektif yang mengkritik gitu. Kadang juga orang benar tadi kritik depan umum dan penggunaan kalimatnya itu tidak sesuai gitu. Makanya pas orang udah denger kritik tuh kayak gue bikin salah fatal yang jadi defensif gitu. Iya, jadi defensif jatuhnya. Gitu sih. Jadi sampaikan dengan kalimat benar, terus juga tertutup. Iya. Ini gimana anggota BEM? Kira-kira sering dimarahin nggak sama Kak Shady? Nggak lah ya, diem ya. Oke. Jadi nggak pernah marah kok. Nggak pernah. Oke. Masa sih? Pada cinta nih sama ketuanya nih. Nah, kayaknya udah udah cukup lama kita ngobrol. Mungkin kira-kira nih closing statementnya aja buat ketua dan wakil ketua BEM LSPR. Kalau kita mau menciptakan budaya diskusi yang lebih sehat di kampus, yang beneran diskusi gitu, nggak yang tadi formalitas saja dan tanpa senioritas, apa langkah-langkah kecil yang mungkin bisa mulai kita lakuin gitu sehari-hari di lingkungan pertemanan atau organisasi? Kira-kira mungkin dari Kak Shady dulu gimana Kak? Oke, langkah-langkah untuk kita bisa membangun diskusi yang lebih sehat ya. Mungkin yang pertama yang paling sederhana, tadi aku juga udah mention, adalah memberikan rasa aman kepada tim. Di saat mereka menyampaikan pendapat, itu bukan pendapat siapa yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling oke, tapi bagaimana mereka bisa menyampaikan perspektif mereka. Bagaimana mereka bisa share apa yang ada di isi kepala mereka. Gitu. Itu yang paling ditekankan gitu. Karena kadang misalnya nih orang udah ngasih pendapat, terus kita lihat bagus nih pendapatnya, kayaknya kurang deh sama pendapat gue, jadi kita diam jadinya. Itu juga salah satu hal yang aku pernah alami gitu. Jadi mungkin kita dari sebagai pemimpin itu kita bisa tekankan hal tersebut gitu sih kalau dari aku. Jadi menciptakan lingkungan aman tadi ya? Iya benar, dan harus ajarin mereka, tanamin di mindset mereka, pola pikir mereka, bahwa dengan mereka berpendapat itu setiap pendapat mereka itu punya nilainya, punya harganya. Oke. Kalau Kak Arlan gimana Kak, ini wakilnya? Kalau dari aku sendiri sih berani dulu aja, karena saat kita nggak mencoba atau nggak melakukan sesuatu tuh kita sama aja nge-stuck di situ aja. Kita nggak bakal berkembang, kita nggak bakal tahu sungai itu sedalam apa kalau kita nggak nyebrangin itu. Boleh. Respect. Keren. Lanjut. Udah sih gitu aja sih. Closing statement ya.
Jadi mungkin dari diskusi ini yang aku dapat ya dari kakak-kakaknya juga, jadi mungkin orang tuh berani berpendapat tuh nggak langsung gitu ya, nggak Iya, yang butuh tentu butuh proses juga, jam terbang juga, dan perbedaan pendapat nih kadang kan suka bikin perpecahan kan. Padahal ya itu tadi bisa jadi ruang belajar, bisa jadi ruang buat consideration yang lain juga. Jadi ya semoga berdasarkan insight yang dibagikan Kak Arlan sama Kak Shady juga, kita bisa mulai berani gitu, at least menyampaikan pendapat yang kita rasain atau perspektif-perspektif kita. Dan ya segitu aja. Terima kasih untuk L-Experience yang udah menyaksikan Kasta Law Firm. Jangan lupa buat kalian untuk berpikir kritis, berani bersuara, dan tetap terbuka pada kritik orang lain juga, pada proses remedi di setiap diskusi. Aku Mahdi Arisadono, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kasta Law selanjutnya. Dadah!